Bacaan kita pada hari ini Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Mari kita berdoa. Ketika saat ini kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami menyediakan diri kami dibentuk oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami bisa menyatakan firman Tuhan. Amin. Nats kita dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan Yehuda. Judul renungan kita, membangun pengharapan dengan beriman pada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mengapa seorang siswa mati-matian belajar siang dan malam? Karena dia mempunyai pengharapan. Mengapa seorang pasien rela membayar biaya operasi yang mahal? Karena dia memiliki pengharapan. Saat seseorang menderita sakit dan sudah putus asa, jangankan menjalani operasi, dibawa berobat ke dokter atau rumah sakit saja, dia pasti tidak akan bersedia. Yang membuat orang bisa bertahan hidup dan rela berjuang adalah karena dia mempunyai pengharapan. Manusia membutuhkan pengharapan untuk hidup. Sebab tanpa pengharapan, seseorang tidak bisa bertahan hidup. Tetapi pengharapan itu tidak kekal. Pengharapan bisa hilang. Di saat kita punya pengharapan, kita bisa optimis, partisipatif, dan produktif. Di sisi lain, saat kita kehilangan pengharapan, kita menjadi putus asa dan apatis. Karena itu, pengharapan sangat penting bagi kita. Saat itu, bangsa Yehuda dan Israel sedang mengalami tekanan kehidupan karena sedang mengalami ancaman besar dari bangsa Babel. Keadaan ini membuat Yehuda dan Israel semakin tertekan. Karena di mata mereka, bangsa Babel adalah bangsa yang sangat kuat. Namun, Allah tidak membiarkan bangsa Yehuda dan Israel dalam keadaan tertekan. Allah kembali memberi pengharapan besar. Pengharapan tersebut disampaikan melalui berita yang dibawa oleh Nabi Yeremia. Dia menyampaikan bahwa Tuhan Allah akan menepati janjinya kepada bangsa Yehuda dan Israel. Tertulis di ayat 14. Tuhan akan terus berkarya untuk melakukan pemulihan kepada umatnya setelah umatnya melewati masa-masa pembuangan di Babel. Berita yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini menunjukkan bahwa Allah peduli dengan umatnya. Dia tidak akan tega membiarkan umatnya menghadapi kesulitan hidupnya sendirian. Ibu, bapak, dan saudara, bacaan kita hari ini menunjukkan betapa Tuhan peduli kepada kita umatnya. Melalui janjinya, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita umatnya. Hal ini mengajak kepada kita agar dalam menjalani keadaan yang berat dalam kehidupan, kita senantiasa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, apalagi kepada manusia. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Hanya Tuhanlah
sumber pengharapan bagi kita yang beriman. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ampuni kami, karena terkadang meletakkan pengharapan kami bukan kepada Engkau yang Maha Kuasa. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Amin.